Pemirsa, Barreskrim Polri tetapkan 9 tersangka kasus tindak pidana perbankan dan pencucian uang. Para tersangka bekerja sama dengan Kepala Cabang Pembantu Bank di Jawa Barat dan membobol uang senilai 204 miliar rupiah dari rekening tidak aktif atau dormant. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri membongkar kasus pembobolan rekening dorman senilai 204 miliar rupiah. Dalam perkara ini, penyidik menetapkan 9 tersangka. Dirtipi Deksus Barreskrim Polri Brigjen Helvi Asegaf menjelaskan, modus para tersangka yakni melakukan akses ilegal untuk memindahkan dana dari rekening dorman. Jaringan sindikat pembobol bank dengan modus melakukan akses ilegal untuk pemindahan dana ke rekening di rekening dorman secara in absentia atau tanpa kehadiran fisik nasabah senilai 204 miliar rupiah yang terjadi pada tanggal 20 Juni 2025. Kesimpulan dari pertemuan tersebut kami sampaikan bahwa jaringan sindikat pembobol bank yang mengaku sebagai Satgas Perempat Aset menjelaskan cara kerja serta peran masing-masing dari mulai persiapan, pelaksanaan eksekusi sampai tahap imbal balik hasil. Jaringan sindikat pembobol bank selaku tim eksekutor memaksa kepala cabang menyerahkan user ID aplikasi core banking sistem milik teller, dan kepala cabang serta apabila tidak mau melaksanakan akan terancam keselamatan kepala cabang tersebut beserta seluruh keluarganya. 2 tersangka dalam kasus ini merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan Kepala Cabang Pembantu BRI Cempaka Putih Muhammad Ilham Pradipta yang sedang ditangani Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Amrina Rida, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Polisi mengungkap perkembangan baru mengenai kasus pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN. 2 tersangka kasus tersebut juga merupakan dalang pembobolan rekening dormant sebesar 204 miliar rupiah. Polisi telah mengungkap motif dibalik penculikan yang berujung pembunuhan terhadap Kepala Cabang BRI Cempaka Putih Muhammad Ilham Pradipta. Motif para tersangka merupakan untuk melakukan pemindahan uang dari rekening dorman ke rekening penampungan yang telah disiapkan pelaku. Para pelaku mengincar uang yang tersimpan di rekening dorman senilai 70 miliar rupiah. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri pun mengungkap 2 tersangka kasus pembunuhan Kepala Cabang BRI yang berinisial C alias K dan DH yang juga terlibat sebagai dalang pembobolan rekening dorman di BNI sebesar 204 miliar rupiah. Dari 9 pelaku di atas terdapat 2 orang tersangka berinisial C dan K serta DH sebagai sindikat jaringan pembobolan dana nasabah yang menargetkan rekening dorman, yang juga terlibat dalam kasus penculikan terhadap Kepala Cabang Bank BRI Cabang Cempaka Putih berinisial MIP yang saat ini ditangani oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Dengan modus operandi, para pelaku merupakan jaringan sindikat pembobol bank yang menargetkan pemindahan dana yang ada di dalam rekening dorman di luar jam operasional bank. Sebelumnya, Kepala Cabang Bank BUMN ditemukan tewas di area persawahan di wilayah Kabupaten Bekasi pada Kamis 21 Agustus 2025 lalu. Korban ditemukan dengan kondisi wajah, kaki, dan tangan terlilit lakban hitam usai diculik di parkiran sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Timur. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Barreskrim Polri menetapkan 9 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pembobolan rekening dormant senilai lebih dari 200 miliar. Mereka memiliki peran masing-masing dalam tindak kejahatan. Klaster 1, kelompok pelaku, AP, Kepala Kacap Pembantu BNI. Perannya adalah memberikan akses ke core banking system. Lalu ada GRH, Consumer Relation Manager, perannya penghubung sindikat ke AP.
Klaster 2, kelompok pelaku pembobol eksekutor. 1C, perannya adalah mastermind, mengaku Satgas Perampasan Aset. 2DR, perannya konsultan hukum melindungi kelompok pelaku. Lalu NAT, ex-pegawai bank yang melakukan akses ke core banking system dan melakukan pemindah bukuan. 4 ada R, mediator bertugas mencari dan mengenalkan kepala cabang kepada eksekutor. 5 ada TT, fasilitator keuangan ilegal bertugas mengelola uang hasil kejahatan. Klaster 3, kelompok pelaku pencucian uang. Pertama ada DH, peran melakukan pembukaan blokir rekening. Lalu yang kedua ada IS, menyiapkan rekening penampungan. 2 orang berinisial AM dan W tewas. Korban AM tewas dengan luka sabetan senjata tajam di bagian tubuh. Sementara W tewas akibat laka lantas usai berusaha kabur menghindari lawan tawurannya. Warga menyebut tawuran di lokasi ini bukan kali pertama terjadi dan sangat meresahkan warga sekitar maupun pengendara yang melintas. Korban yang untuk keluarga yang di saya itu ada 1 orang yang meninggal, ada 2 di Anissa itu anak dari Blokang. Oh, dari anak Blokang yang 1 meninggal. Betul. Terus ada yang kritis, yang ini luka-luka. Yang kritis ada 1 sekarang dirujuk ke RSUD. Warga berharap pihak kepolisian dapat menangkap para pelaku tawuran agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Kasus tawuran dalam penanganan Polsek Cikarang Utara dan Polres Metro Bekasi. Kericuan mewarnai eksekusi bangunan ruko di atas lahan seluas 106 meter persegi di Jalan Gagak, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kericuan bermula saat ratusan orang dan keluarga pemilik toko mengadang jurusita pengadilan agama saat hendak membacakan risalah hasil lelang di halaman bangunan ruko. Kericuan tak terhindarkan saat massa yang melakukan pengadangan saling dorong dengan puluhan personil polisi yang mengawal jalannya eksekusi. Akibatnya, polisi mengamankan 4 orang yang terlibat kericuhan. Dengan tidak dihadirkan saya, cuma orang besi menelpon, Bu Haji mau dilelang. Tidak lama berselang 3 jam saya ditelepon bahwa sudah selesai dilelang, dimenangkan dari sampai 1,5 M. Sedangkan harga rumah ini 7 miliar. Tapi utang Kak sebelumnya di bank berapa banyak? Sebelumnya itu maka sudah dilelang, saya dipanggil orang bank untuk mengumpul semua uang saya. Makanya dia bilang ini kenapa tidak berutang, kurang utangku dari 9 miliar sudah dilelang rumahku. Pemilik rumah memiliki pinjaman di sebuah bank sebesar 1,6 miliar rupiah. Namun ia menolak jalannya eksekusi karena menilai proses lelang rukonya oleh pihak bank banyak kejanggalan. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur Aijus melaporkan.